selalu mengenal bahwa kami itu 100% Indonesia, lalu yang di Putri untuk 100% Katolik. Usil, usil misalkan. Ya cari perhatian. Ya, Anak-anak cari perhatian lalu ya, dengan berbagai ya kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang ngusili temannya. Iya. Konflik itu pasti ada, apalagi cewek ya. Cewek itu kan baperan, sensitif gitu. Jadi konflik itu selalu ada. Di asrama itu seru. Selain seru juga banyak pengalaman, banyak pribadinya dikembangkan. Tribuners, kita sekarang berada di Asrama Putra SMA Pangudiluhur Fadli dan Magelang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang pamong. Beliau adalah seorang bruder, namanya Bruder Albert Pratama. Bruder, selamat siang. Selamat siang Pak Febri. Nah, bisa dijelaskan nih, Bruder, ini tempat apa ini sebenarnya? Ya, ini bisa dilihat. Ini Asrama Putra Pangudiluhur Fadli, ini yang untuk kelas 10, lalu kemudian yang ada di belakang itu untuk biru unit, ya? Biru itu unit kelas 11, atau yang itu yang untuk kelas 12. Sendiri-sendiri kelasnya ya? Sendiri-sendiri ya. Iya. Bruder, bisa diceritakan nggak selama mendampingi mereka sebagai pamong di sini ini, apa yang paling berkesan buat Bruder? Ya, saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk berkarya, untuk terlibat di SMA Pangudiluhur Fadli, khususnya di asrama. Saya lebih banyak untuk mengenal anak-anak yang dari berbagai daerah. Ya. Lalu dari latar belakang, kemudian karakter itu beragam menjadi satu, berkumpul di tempat ini, sehingga pemahaman itu yang pertama kali menjadi bekal untuk pendampingan, sehingga ya kita saling memahami satu dengan yang lain sebagai satu karakter, satu pribadi itu punya latar belakang, lalu punya karakter masing-masing, kemudian pendampingannya itu yang justru lebih bisa melihat, memahami mereka. Nah, kekasan dari Asrama Putra ini apa, Bu? Apa suaranya kenceng, apa kemudian rame, atau dibandingkan tentu beda dong dengan Asrama Putri ya? Ya. Apa, Bruder, kekasannya yang selama ini Bruder ketahui? Kekasannya itu masing-masing pribadi punya kelebihan, lalu punya potensi yang perlu dikenali pula ya. Misalnya ada anak menonjol dalam hal paduan suara, lalu kemudian dalam hal lomba, kemudian dalam hal itu kalau dalam sisi akademis memang di tempat ini sudah sudah grade-nya sudah di atas rata-rata dan tinggal mengembangkan saja. Kemudian tantangan yang ada di sini ya untuk bagaimana mendisiplinkan, bagaimana menjadi habitus dalam hidup bersama itu memang tidak mudah. Di antara mereka sendiri untuk menerima satu dengan yang lain juga perlu waktu, perlu proses. Kalau Bruder sendiri menjadi pamong sudah berapa lama? Saya baru semester yang lalu, 1 semester lah. 1 semester ya, 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, biasanya pamong di sini itu masa tugasnya berapa lama? Kami sesuai dengan kebutuhan kongregasi, Pak. Nanti yang Bruder provinsial yang mengutus kami untuk gitu ya. Misalnya di tempat lain itu membutuhkan ya dari kami, lalu kami dipindah, di rolling, kemudian ya karena ketaatan sebagai orang religius untuk kepada pemimpin, maka keterbukaan terus-menerus dan siap sedia diutus di tempat yang baru itu. Kalau sepengetahuan Bruder, itu pamong itu di sini rata-rata berapa lama tugasnya? Yang sebelum-sebelumnya maksud saya? Ya ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun ya? Ada yang 11 tahun. Para Bruder kami kan ya berbagai karakter, berbagai karisma para Bruder yang mungkin dipandang cocok, lalu bisa berkembang, lalu bisa memenuhi tuntutan yang ada di sini, ya tentunya dia akan memiliki kesempatan lebih lama berkarya di tempat ini. Kak, ini ada tulisan Kalimantan, di sana ada tulisan Sulawesi, ini maksudnya apa? Ya, ini nama unit, Pak. Nama unit ya? Kelas 10 kami bagi menjadi 4 unit. Jumlahnya 100, lalu per unit itu ya ada yang 24, ada yang 26. Lalu sebagai simbol juga kalau di ASP itu memilih nama Santa-Santa, lalu kami memilih nama Pulau. Ya. Seperti semangat Monsinyur Albertus Gio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi di sini bagiannya untuk selalu mengenal bahwa kami itu 100% Indonesia. Lalu yang di Putri
untuk 100% Katolik. Ya. Ini jadi bukan karena oh ini Kalimantan, orang Kalimantan, enggak ya. Bukan. Hanya nama ruang ya supaya lebih memudahkan supaya kebangsaan hidup di dalam. Nah, Bruder, kalau di sini berarti kalau di Asrama Putra ini makan bareng ya? Ya. Jadi ada tempat khusus untuk makan begitu ya? Tetapi mereka mencuci sendiri alat-alat makan, cuman nggak masak ya? Betul. Iya. Baik, kalau selama proses makan, mandi, berdoa itu pamong mendampingi nggak? Kadang-kadang kami mendampingi, tapi kadang-kadang kan kami juga terlibat dalam kehidupan di sekolah, lalu kehidupan di komunitas ya kami berbagi. Ada pamong, para brudernya ada 3 bruder, lalu dibantu oleh 2 awam, kami saling berbagi untuk melakukan tugas itu. Jadi yang bertugas di Asrama Putra ini ada 3 bruder ya? Iya. 2 awam? 2 awam. Iya. Nah, apakah 3 bruder ini juga hidup di tengah sini atau di asrama bruder sendiri? Kami kalau malam tinggalnya di tempat ini. Oh, di Asrama Putra? Di asrama. Oh, itu bersama-sama dengan mereka. Lalu kalau ada acara-acara tertentu yang menjadi acara komunitas, kami baru hadir di komunitas. Ya. Sepanjang bruder 1 semester menjadi pamong, kenakalan yang sering muncul di sini apa, Bro? Kalau kenakalan ya apa ya, usil, usil misalkan. Ya cari perhatian. Anak-anak cari perhatian ya, dengan berbagai ya kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang ngusili temannya. Iya. Itu ya yang jadi yang sering menjadi. Baik, ini ngobrol kita singkat tapi kita bisa mendapatkan gambaran dari Bruder Albert Pratama yang selama 1 semester ini mendampingi para siswa SMA Pangudi Luhur Vanlit di Muntilan, Magelang. Terima kasih. Terima kasih, Bruder, Pak. sukses selalu. Amin. Membina teman-teman generasi muda kita. Ya, terima kasih. Mohon berkat, mohon doanya supaya karya ini tetap jalan dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang baik pula bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Iya, nanti setelah ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan pamong untuk Asrama Putri. Tentu saja suster karena sama-sama perempuan. Ayo kita ke sana. Mari dong. Nah, kita sekarang sudah berada di Asrama Putri SMA Pangudi Luhur Vanlit di Muntilan. Jaraknya dengan SMA sekolah tadi itu sekira 700 meter. Dan sekarang kita sudah berada di sini bersama dengan pamong, yaitu Suster Kristi Siti CB. Suster, terima kasih sudah menerima kami. Suster, kita akan tanya-tanya ini seputar Asrama Putri ini. Bagaimana ngelolanya, bagaimana menghadapi mereka, ya. Ini karena perempuan semua tentu saja, tentu ada dinamika dan perbedaan dengan Asrama Putra. Sambil berjalan ke sana, kita akan ngobrol dengan Suster Kristi. Suster, sejak kapan Suster jadi pamong? 3 tahun yang lalu. Ini tahun keempat saya. Tahun keempat ya? Di SMA Vanlit. Ya. Suster, bisa diceritakan, Suster, kira-kira apa sih yang menjadi kekhasan dari asrama yang dihuni oleh cewek-cewek atau putri ini, Suster? Kalau sejak saya di sini yang bagi saya mengesan dan menjadi kekhasan itu kesederhanaan. Ya. Mungkin banyak orang komentar, masuk cewek zaman sekarang kok bajunya masih, mereka itu selalu pakai rok. Rok itu kan untuk zaman sekarang nggak banget gitu ya. Lalu selain kesederhanaan, mereka kemandirian dengan pola asrama ini kan per unit. Mereka setiap unit itu ada 20 anak. Nah, 20 anak itu bertanggung jawab dengan unitnya, dengan orang-orangnya, dengan fasilitas. Lalu makan juga mereka menyiapkan sendiri walaupun memang ada yang masak. Tapi kan mereka mengambil untuk teman-temannya, lalu berbagi dan lain sebagainya. Oh, jadi mereka ini harus masak atau enggak? Enggak ya? Ada yang masak lalu disiapkan, lalu mereka mengambil, lalu dibawa ke unit. Oh, dibawa unitnya masing-masing. Ya, rumahnya itu. Ya. Suster, apa yang tidak boleh dilakukan oleh penghuni Asrama Putri? Masih ingat nggak apa saja yang larangan yang mereka tidak boleh lakukan? Misalkan pakai celana pendek boleh nggak? Oh iya, itu nggak boleh jelas. Ya. Mungkin kalau di dalam unit
boleh. Oh, di dalam unit boleh. Pokoknya keluar dari pintu itu sudah nggak boleh celana pendek. Harus pakai pakaian sopan, harus sopan. Ya. Lalu apalagi keluar dari unit itu mengambil makanan atau pokoknya keluar aja itu harus pakai rok. Ya. Pakai baju rapi begitu. Dan itu selalu identik dengan kaos, selalu dimasukkan di dalam rok itu. Apalagi yang nggak boleh mereka lakukan selain merokok tentu saja di depan tadi. Ngomong kasar. Ya. Sekalipun memang itu berat, tetapi itu ngomong kasar, ngomong dengan teman-temannya ngomong kasar. Kemudian banyak sih larangan-larangan ya Pak dalam hal kebersamaan. Umpamanya untuk kewanitaan itu kan banyak. Umpamanya dengan mereka nggak boleh buang pembalut di sembarangan tempat. Kemudian ada tempat khusus. Kemudian bagaimana merawat lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana menghormati. Nah, cewek itu lebih mudah ketika harus menghargai mbaknya. Kalau di sini kan tingkatan. Jadi yang lebih tua itu disebut mbak. Mbaknya. Lalu bagaimana mereka menghormati itu. Kalau larangan semuanya ada di aturan sih. Jadi lebih ke aturan. Kalau mereka punya kewajiban nggak untuk bersihin lingkungan ini? Halaman-halaman, tanaman, enggak? Kalau tanaman enggak, lingkungan enggak. Tapi unit, sekitar unit begitu tanggung jawab mereka. Lalu setiap Sabtu itu wajib opera. Opera itu bersih-bersih, besar. Gitu, termasuk membersihkan ada kapel, ada ruang komputer, kemudian ruang RT, ruang tempat mereka nyuci barang ketika habis makan begitu. Mereka ini disupervisi nggak ketika harus membersihkan ini? Misalnya, setiap 2 bulan sekali yang kamarnya atau unitnya paling bersih ini, itu ada nggak? Kalau untuk riwet ada itu per pamong. Jadi kan kami 3 suster di sini. Setiap angkatan ada 1 pamong dibantu yang awam. Kemudian kami setiap hari wajib itu keliling di unit mereka. Jadi ngecek kebersihan, kerapian, kemudian bahkan baju mereka, cara melipat, cara menata itu kami yang mensupervisi ya. Jadi ngecek gitu, ini rapi enggak, dan itu masuk ke penilaian. Jadi kan asrama punya rapot. Nah, itu masuk di penilaian rapot. Sebagai pamong, suster tinggal di sini? Iya. Bersama-sama dengan mereka? Iya, hanya unitnya beda. Kami di depan, lalu anak-anak di belakang-belakang begitu. Iya. Suster selama 3 tahun Suster Kristi menjadi pamong di sini, yang paling berkesan apa, Suster? Kalau saya itu lebih ke ini ya, ketika anak-anak adaptasi ya. Anak-anak itu kan tidak semua anak itu siap hidup berasrama. Oh gitu ya. Kemudian ekspektasi mereka itu tidak tercapai ketika dulu tuh kan mungkin anak-anak tuh lihat di iklan atau promosi, wow asramanya bagus gitu. Ketika masuk mereka ternyata loh kok kayak gini, sekolahnya kayak gini, temennya. Konflik itu pasti ada, apalagi cewek ya. Cewek itu kan baperan, sensitif gitu. Jadi konflik itu selalu ada. Nah itu kemudian pasti bulan-bulan awal itu sering pada mau keluar. Nah itu yang bulan-bulan awal yang paling berat ya. 3 bulan awal itu banyak ya, bisa dikatakan banyak yang pengen keluar. Lalu itu proses di mana saya mendampingi secara khusus anak-anak yang seperti itu. Juga anak-anak yang memang butuh pendampingan khusus karena latar belakang keluarga, kemudian anak ya khusus itu tadi. Lalu saya pernah mendampingi dari kelas 10 yang kemarin angkatan 29 sudah lulus. Lalu mana yang kemarin pernah punya masalah di awal-awal, lalu saya melihat perkembangannya yang sangat bagus, kemudian lulus yang membanggakan, bukan hanya masalah nilai tapi lebih ke karakter, kemudian kemandirian, kedewasaan itu hal yang mengesan. Saya merasa bangga, merasa bahagia. Sekalipun mungkin saya tidak melihatkan itu, tapi saya merasa bahwa itu doa dan harapan saya itu terwujud di situ. Suster, ada anggapan ini bahwa hidup di asrama di Vanlit, SMA Vanlit ini menakutkan gitu ya. Karena disiplinnya tinggi, semuanya diatur gitu. Kalau suster boleh memberikan satu statement kepada calon siswa, terutama putri tentu saja, yang akan mendaftar di SMA Pangudiluhur Vanlit Muntilan ini, apa pesannya supaya bener kak ini nakutin gitu, nyerem gitu ya? Monggo Suster. Nggak usah takut, silakan datang, lihat dan alami. Karena namanya baru melihat itu ada baik positif, ada baik dan tidaknya. Tapi kalau sudah mengalami di asrama itu seru. Selain seru juga banyak pengalaman, banyak
pribadinya dikembangkan. Ya. Memang seremnya itu ya, mungkin kami susternya ya. Tetapi nggak usah takut, kami juga bisa lembut, tetapi sekaligus ya kami memang menekankan itu ya, kedisiplinan, kemudian kejujuran. Nggak usah takut, intinya nggak usah takut, silakan datang, dicoba aja. Kalau memang itu benar-benar menakutkan, ya nanti monggo itu pilihan. Gitu. Suster, bisa dijelaskan nggak seluruh total penghuni asrama ini sekarang berapa? Sekarang berarti 297 ya. 297 ya. Nah ini yang paling jauh dari mana nih? Bukan paling jauh itu kalau dari ujung Sumba, barat sana. Ya. Sumba, timur ya berarti? Timur Sumba ya. Kalau dari barat? Medan. Oh Medan ya. Medan, Riau, Pekanbaru itu hampir sama. Berarti Medan. Sepanjang 3 tahun ini ada nggak persoalan yang dihadapi mereka itu dari segi culture? Kan beda-beda, orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Alor, orang NTT, ada nggak Suster yang? Pasti, pasti awal-awal tuh ya biasanya itu ya 3 bulan awal itu pasti banyak topeng yang mereka pakai, berusaha untuk lembut, berusaha untuk ya baik-baik begitu. Nanti biasanya kalau sudah mulai keluar aslinya, pasti mereka lalu mulai konflik itu tadi. Yang keras, yang ya dari bahasanya aja yang keras, kemudian ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos itu apa ya? Iya, ceplas-ceplos ya. Spontan-spontan, itu tidak semua anak itu bisa begitu. Lalu dari suara, biasanya lembut, ini suaranya ngomong biasa aja kayak petir begitu. Banyak sih. Kemudian dari hal apa ya, kerapian, kebersihan, ada anak yang memang dari latar belakang budaya itu kan rapi, bersih. Ada yang dari sana itu yang menurut mereka kayak gini itu udah rapi, bersih. Itu yang menjadi apa ya, skelter mereka. Iya. Demikian ini kita ngobrol singkat tapi jelas dengan pamong, satu pamong di antara beberapa pamong yang ada di Asrama Putri di SMA Van Lith. Terima kasih kepada Suster Kristi bahwa sudah dijelaskan tadi singkat padat bahwa asrama ini bukan tempat yang menakutkan, tapi memang kita belajar mandiri dan disiplin. Begitu ya, Suster ya? Siap. Terima kasih. Kita akan pamit kepada Kepala Sekolah Bruder Giwal bahwa apa yang sudah kita liput, apa yang sudah kita saksikan di seluruh kompleks SMA Pangudiluhur Van Lith di Muntilan ini merupakan satu bagian yang integral. Ayo kita pamit kepada Pak Kepala Sekolah. Nah, terima kasih, Suster. Oke, sami-sami. Ya. Halo, Mas. Bruder Giwal, terima kasih banyak. Kita sudah cukup berkeliling dari SMA, berkeliling ke Asrama Putra, dan sekarang di Asrama Putri bersama Suster Kristi. Dan kami mohon pamit. Terima kasih banget atas semua penjelasan dan kesempatannya. Kami bisa melihat secara langsung SMA yang sangat terkenal ini, SMA Pangudiluhur Van Lith di Muntilan, Magelang. Dan oleh karena itu, kami mohon izin untuk meninggalkan lokasi ini, dan selanjutnya kita akan mengunjungi SMA-SMA atau tempat pendidikan yang lain yang tidak kalah uniknya dengan SMA Pangudiluhur Van Lith di Muntilan, Magelang. Terima kasih. Ya, Mas Pebi, atas nama keluarga besar SMA Pangudiluhur Van Lith berasrama Muntilan, mengucapkan terima kasih dan mohon doa semoga Van Lith tetap bisa berkontribusi untuk NKRI ini. Mantap. Terima kasih, Suster. Terima kasih juga. Sudah menjadi penjelasan kepada ini. Demikian Tribuners, saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri.